Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya berada di salah satu usaha sahabat saya, teman saya. Kebetulan dia ini juga ada teman saya waktu SMA. Cuman pada saat selesai ya kita berbeda alur. Ada yang lanjut kuliah, yang itu, dan beliau ini fokus pada sebuah usaha. Nah, salah satu usahanya itu adalah tentang kopi, masalah kopi. Nah, untuk mengetahui profil lengkap beliau, jadi nanti dia sendiri yang menjelaskan namanya, nama usahanya atau apa, ya, kita akan serahkan sama beliau. Oke, kebetulan dia ada di samping saya. Assalamualaikum. Ya. Apa kabar saudaraku? Alhamdulillah. Jadi beliau ini namanya siapa? Mungkin bisa diperkenalkan. Nama saya Abdul Rahim. Abdul Rahim ya. Ya. Itu panggilan akrabnya Im. Im. Ya, Im ini sudah sebagai owner ya, pemilik kopi asik. Ini kopi asik ini bermula dari apa sebenarnya kopi asik ini? Kopi asik pertama kali hadir, pertama kali lahir itu pada saat rintisan awal. Awalnya itu namanya kopi gunung. Kopi gunung Atau Mountain Coffee. Iya. Nah, berawal itu tahun 2015 ya. Ya. Cukup lama juga ya. 2015 dan 2015 awal perintisan dan hingga saat ini. Nah, itu apa sih sebenarnya yang motivasi kenapa harus buka usaha kopi, bukan usaha yang lain? Sebenarnya target market dari kopi asik adalah komoditi unggulan. Yang seperti apa itu? Komoditi unggulan yang ada di Kabupaten Nrekang. Jadi inilah menjadi dasar lahirnya Mountain Coffee Clinic. Dari segi apa? Dari segi mengenai pemberdayaan, edukasi, dan juga pengembangan hasil komoditi. Jadi itu adalah target utama dari Mountain Coffee Clinic, dan yang sekarang ini menjadi usaha legalitas CV. Oh, sudah jadi CV ya? Iya, sudah CV. Nah, karena kenapa sebagai tuntutan juga untuk brand yang ada di Indonesia. Nah, oke. Untuk membuka usaha ini sebenarnya saya perhatikan kan ini butuh modal besar, biaya besar. Nah, kira-kira gimana sebenarnya sehingga bisa seperti ini? Apalagi terbentuk tahun 2015 dan sekarang kalau hitungannya sudah jalan 5 tahun. 5 tahun. Jadi usaha itu sebenarnya dari kopi asik sendiri itu jatuh bangun itu sudah terasa. Target marketnya adalah kita memiliki bisnis plan, manajemen sistem yang betul-betul kita yang jalankan. Jadi ibaratnya tanpa ada navigasi, tanpa ada peta, kita entah mau kemana. Ya. Kita tahu mau kemana ini kiri ke kanan ke kanan, ke kanan. Ya, betul. Nah, targetnya kita sudah betul-betul mematangkan konsep, mematangkan sistem, arah kemana nanti akan berlaku kopi asik. Tapi dalam perjalanannya ini pernah tidak merasakan namanya kejenuhan, hampir putus asa? Pernah. Kira-kira apa penyebabnya? Penyebabnya adalah kopi asik itu pada saat pertama kali merintis itu awalnya ngontrak. Oh, ngontrak ya? Ngontrak di poros kota, dan itu menjadi awal pertama kali entah harus kita gulung tikar atau untuk terus bertahan. Terus kedua, akhirnya terus bertahan dan mulai merangkak dari nol kembali. Dan masuk di tahun 2019 kita minus, ada sekitar 2 tahun lebih minus karena pada saat pandemi sampai saat ini alhamdulillah saat ini sudah kembali normal kembali. Sudah kembali normal sih. Luar biasa juga. Jadi pernah juga merasakan ya jatuh bangun. Nah, kalau misalnya kan katanya bermasalah pada persoalan anggaran tadi ya. Terus bagaimana caranya bisa bertahan sedangkan anggaran sudah tidak ada? Dapat modalnya dari mana? Modalnya bang.
Pinjam nih kok diambil kredit ya? Iyalah. Ya. Seorang Artinya pengusaha apa yang pasti menjadi jual. garansinya itu? Kenapa berani mengambil? Ya garansinya adalah selama usahanya kita benar, kenapa tidak untuk mengambil keputusan untuk mengambil kur. Nah, ngomong-ngomong, berapa yang diambil modal utama? Saya modal utama pada saat pertama kali merintis itu 25. 25 ya. 25 dan alhamdulillah itu menjadi awal startup saya usaha dan sekarang alhamdulillah seperti itu. Tapi sekarang kan ngomong-ngomong juga ceritanya ya. Bagaimana sih aksesnya sehingga bisa tembus di Bank Indonesia? Tembus di Bank Indonesia itu kita sebagai UMKM tidak selalu menyangka bahwa menjadi binaan, dan Bank Indonesia juga sangat jeli karena ada ribuan UMKM yang ada di Sulawesi Selatan itu selalu mencari peluang untuk menjadi pendampingan, dan Platnumda juga masuk di Bank Indonesia karena melalui sistem seleksi. Nah, seleksi inilah kesiapannya kita, ibaratnya tanpa itu yang saya bilang tadi, Sambil saya minum kopinya ya. tanpa ada navigasi, siapa mau kemana, tanpa ada peta siapa mau kemana ya. Tapi kira-kira apa yang menarik dari kopi asik sehingga bisa menjadi hitungan Bank Indonesia? Hal yang menarik jadi hitungan kembali dari Bank Indonesia yang menilai. Karena ibaratnya kita di UMKM itu utamanya adalah di sistem. Oh, sistem ya. Sistem, bisnis plan bagaimana, terus juga bagaimana juga apa yang pencapaian, terus apa nilai manfaat yang diberikan, dan juga beberapa targetnya kita itu adalah apa yang diharapkan dalam usaha kita. Kopi asik ini kan menarik juga buat saya nih, Mas, sehingga ini yang menarik perhatian saya. Karena kemarin itu sempat ketemu dengan Pak Menteri ya. Yes. Iya. Kok bisa diundang khusus oleh Pak Menteri? Menteri siapa ya? Menko Marves, Ya dengan Mentan. Pak Mentan. Ya. Itu luar biasa loh bisa dia. Kira-kira kenapa bisa kok bisa Iya. kopi asik ini bisa langsung jadi perhatian negara ya, perhatian nasional ya? Kok bisa ya? Bisanya ya tidak ada yang bisa sangka. Iya maksud saya kok. Saya bisa pun juga nggak nyangka bisa dipanggil seperti itu. Kembali lagi adalah kematangan dari usahanya kita. Arah kemana akan kau tuju dan kemana akan kau berlabuh. Iya. Cocok. Selama niatmu untuk mencari uang tanpa ada nilai manfaat yang kau berikan ke masyarakat, harus ini balance coy. Jadi ibaratnya kalau kau bisnis mau hanya mencari profit dan nilai manfaat yang kau berikan yang dari segi bisnismu tidak ada, ini akan tidak balance. Oh ya, harus balance ya. Nah, jadi kalau seumpama bisnismu mengejar profit dan bisnismu memberikan nilai manfaat bagi masyarakat, khususnya orang di sekitarmu saja, itu akan jadi keseimbangan. Iya, boleh. Nah, Jadi kan sebenarnya ini yang membuat saya bingung. Kalau saya coba bandingkan dengan warung-warung kopi di Enrekam, ya kalau misalnya dari pelanggan, ini kan jarang-jarang saya lihat pelanggannya full penuh dibanding dengan warung-warung kopi yang ada di luar sana. iya. Nah, tapi kok ini bisa dilirik oleh Pak Luhut, dilirik oleh Pak Sahrul sebagai mentan, ini luar biasa lah sebenarnya. Jadi artinya buat saya ini artinya di luar dari ekspektasi. Apa sih sebenarnya yang menarik dari sini sebenarnya? Nah, sekarang di sini apa sih yang menjadi ciri khasnya kopi asik sebenarnya dibandingkan kopi-kopi yang lain? Kopi asik memiliki semuanya sama dengan kopi-kopi yang lain, khususnya yang ada di kabupaten mereka. Hanya saja kopi asik tetap mengangkat sama dengan teman-teman yang lain, itu mengangkat Arabica Kalausi mereka dengan sistem single origin yang ada di setiap desa atau setempat. Hanya saja kopi asik tetap konsisten dengan segi
mempertahankan kearifan lokal dan juga mengangkat varian-varian yang berbeda sama dengan yang lainnya. Hanya saja kembali lagi kopi asik itu memiliki target brand atau bisnis itu berbeda dengan teman-teman yang lain, terutama dari segi digitalisasi sistem yang ada. Digitalisasi sistem. Digitalisasi sistem. Inilah hebatnya kalau milenial ya yang kelola sistem ya. Harus nggak boleh ketinggalan apa ya? Di era yang saat ini. Nah, saat ini di era saat ini adalah perekonomian pada saat pandemi ini kan ibaratnya utamanya adalah UMKM untuk perekonomian daerah sebagai tulang utama sekarang saya untuk putaran perekonomian. Nah, tanpa ada motivasi, tanpa ada kreativitas dan kolaborasi, ini semuanya akan menjadi tidak akan menjadi satu. Jadi kita memang betul-betul itu adalah bagaimana kreativitasnya kita terus bertahan, bagaimana inovasinya kita terus memberikan yang terbaik, mencari terobosan-terobosan yang terbaru. Jangan halnya kita cuma mengaum di daerah. Ini sebenarnya yang menarik ini, karena kenapa ya? Seperti yang saya katakan tadi, tidak terlalu kelihatan ketika di daerah, tapi justru menarik perhatian di kancah nasional bahkan di internasional ya. Tadi juga saya ada lihat ini bocoran ini. Itu melibatkan 10 negara, maksudnya bagaimana itu? 10 negara itu adalah sampel. Hanya saja kan ibaratnya MRK itu sebenarnya pada saat ini itu membutuhkan peluang besar. Pada saat ini dia membutuhkan peluang besar untuk perputaran pendapatan daerah. Nah, kalau kita hanya mengandalkan keuangan daerah, mengandalkan keuangan daerah untuk pembangunan, itu akan tidak bisa jadi balance. Nah, jadi MTK ini punya potensi yang besar. Kenapa tidak dikelola dan mendatangkan nilai investasi? Anak muda memang hebat anak muda. Jangan menjadi investasi lokal, tetapi harus mencari investasi luar supaya mempertahankan produk-produk yang tingkat luar. Seperti itu. Di tengah pandemi itu kan banyak pengusaha yang menghentikan. Betul. Nah, di tengah pandemi. Ini waktu pandemi ini justru kok kayak omsetnya makin meningkat ya? Atau gimana? Perasaan Anda yang meningkat. Nah, kalau mengenai omset sih di kopi asik seperti yang sama. Ibaratnya kopi asik itu bagaimana tetap bertahan saat pandemi. Hanya saja melalui beberapa program pemerintah pusat itu selalu memberikan peluang besar bagi UMKM, bagi pelaku usaha untuk terus berkarya. Jadi harusnya ini yang dijemput anak muda ya? Contohnya saya. Jadi kita itu dengan adanya program pemerintah pusat dengan Bangga Buatan Indonesia ini, dari segi e-commerce itu didorong untuk penjualan digital atau e-commerce. Yang dimana semua buatan-buatan Indonesia itu dapat bersaing di tingkat nasional. Jadi sangat gampang sekali. Kayak Bapak saja ini belanjanya di mana? Beberapa e-commerce kan, di Tokopedia, Bukalapak atau yang sebagainya. Nah, dari sinilah semua produk-produk inilah dilakukan penjualan secara online. Ini harus dibuka. Jadi target marketnya kita bukan hanya di tingkat domestik, tingkat luar juga bisa. Jadi sangat besar sekali peluang-peluang. Nah, ini yang jadi kesempatan besar bagi kita membuka potensi peluang untuk mendapatkan market tersendiri. Jadi dimanfaatkan di platform digital yang ada. Jadi itu platform digital yang dipakai itu apa? Kalau di kopi asik ini semua ada, semuanya ada, dari website sebagai wajah
semua yang ada, websitenya ada di bawah kopikalos.com. Di dalamnya semua company profile, terus bisnisnya bagaimana, terus e-commerce-nya ada di dalam, terus sejarahnya bagaimana, semuanya di dalam tergambar. Jadi ibaratnya memang pemasangan dari UMKM itu memang ibaratnya kalau kita tidak ada seperti yang saya bilang tanpa ada navigasi, tanpa ada peta, ke arah mana kita akan berlabuh. Ya. Tapi omsetnya ini per bulan berapa? Omset kita masih Rata-rata naik sekitar 20% di saat pandemi. Berbeda sebelum pandemi kita bisa berapa persen. Nah sekarang ini alhamdulillah kita naik surplus sampai 20%. Kalau rata-rata ya itu ada ya. Jadi rasa perusahaannya. Ya. Yang jelasnya kita surplus 20% tahun ini karena ada pengiriman beberapa negara. Terakhir kita mengirim ada 3 negara. Itu kan dengan dari segi mikrolot kita masih mikrolot. Nah ibaratnya kenapa kita masih mikrolot, karena kita bukan pemilik modal besar. Beda kalau orang yang punya uang banyak nahburkan juga. Kita ini uang kecil, masih uang receh. Jadi kalau uang receh dihambur, uang receh juga kita dapat. Kalau uang besar kita hambur, uang besar kita dapat. Jadi itu bagaimana melayani itu pelanggan-pelanggan yang ada di luar. Kira-kira bagaimana nanti? Pelanggan ya sesuai ketentuannya permintaannya ya kita penuhi. Iya, artinya melayani permintaannya itu. Ya. Kira-kira kalau misalnya pernah tidak ada yang minta kemudian stok habis, atau seperti apa? Dari situlah kita seperti yang saya bilang tadi, ada memang prosedur SOP yang kita keluarkan, dan itu disampaikan pada saat buyer atau distribusinya. Ibaratnya bapak, saya kualitas kapasitas saya hanya seumpama ya, kapasitas saya bisa mencapai 10. Ya toh? Apakah bapak meminta dari lebih dari 10? Iya, oke dipahami. Oke. Jadi saya tidak bisa memenuhi di atas 10 karena rata-rata saya hanya 10. Iya. Jadi sesuai kapasitas. Kalau kapasitasmu hanya 10 ya tawarkan ke pembeli adalah 10. Ya kan? Jangan penuhi sesuai di atasnya. Karena yang dijaga adalah lagi kembali kepercayaan pelanggan, kualitas dan kuantitas. Ya. Oke. Nah, kalau seumpama saya muntahnya sekian, kemanakah Anda mencari? Nah itu. Dengan kualitasmu hanya sekian. Iya. Artinya harus sesuai dengan kemampuan ya. Iya. Betul. Jangan sampai kita terlalu memaksakan. memaksakan sesuatu, padahal kemampuan kita terbatas. Iya. Yang akhirnya sisa sendiri, bahasa Sulawesi sisa sendiri kita. Sisa kamu. Kamu. Nah, oke. Jadi memang ini saudara saya ini termasuk salah satu pemuda betul-betul milenial, apalagi berwirausaha dengan sistem digital. Yang lebih memaksimalkan sistem digital ya. Luar biasa sekali, dan saya kira ini sangat menginspirasi buat teman-teman mahasiswa, saudara-saudara mahasiswa. Nah, kira-kira ada tidak pesan-pesan tips untuk teman-teman mahasiswa mulai dari perjuangan apa atau seperti apa? Sebenarnya sangat simpel. Mulai aja dulu. Kalau ibaratnya kita di mahasiswa banyak sekali, inilah. Sama kuncinya. Mulai aja dulu. Nah, kira-kira bisa tidak kita mulai kalau tidak ada konsep atau gagasan? Nah, makanya kalau tidak ada niatnya, saya mau mulai ini dulu deh. Jadi intinya mulai saja dulu. Nah, setelah itu apa? Iya. Kalau sudah mulai ya, komitmen, terus ikhtiar, apapun itu kau harus terima. Nah, tapi kan biasanya persoalannya begini. Ya, pertama tidak ada tempat. Kedua tidak ada biaya. 3 tidak tahu mau ngapain. Apakah kopi asik pernah seperti itu? Iya. Pernah? Iya.
Pastilah kopi pernah mengalami seperti Iya, itu. iya, iya. Nah ini sebenarnya apa ya yang menjadi kendala kita juga ya sebenarnya. Termasuk ya mungkin saya juga sih sebenarnya. Ya, saya juga termasuk mau buka usaha, tetapi mungkin lebih kepada persoalan ATK. Iya. Dan mungkin apa-apa yang disampaikan ini termasuk ya sedikit menginspirasi kita untuk pertama memulai dulu ya. Mulai dulu. Apapun resikonya nanti kita atau bagaimana? Intinya kan mulai aja dulu. Kalau tidak dimulai, kan tidak ditahu apa risikonya, apa dampaknya, apa yang mau dijalankan. Intinya cuma satu, itu saya mulai aja dulu, jalani, ya tak? Pertahankan, dan buat aturannya. Ini juga yang berat nih. Kira-kira bagaimana caranya kita bangkit ketika sudah jatuh? Ya. Nah ini kan biasa. Bagaimana caranya ketika kita sudah jatuh membangkit kembali? Iya. Ya. Ini kan salah satu tentang apalagi seorang mahasiswa yang idealis, konseptor dengan penuh gagasan. Nah ini kan salah satu. Jangan terlalu banyak berkonsep. Harus bergerak ya. Tuangkan dalam bukti real. Iya. Tuangkan. Kalau terlalu banyak konsep, waktu habis. Offside wasit. Orang sudah bertumpah-tumpah, kita baru berandai-andai, baru berkonsep-konsep. Tapi pada intinya kita mulai dulu ya. Mulai ya. Iya. Kira-kira Ya. kalau saya mau buka usaha, apa tipsnya buat saya? Tipsnya adalah pertama adalah survei lokasi. Survei lokasi. Terus yang kedua, siapa indikatornya? Bagaimana indikator maksudnya? Indikator usaha yang sudah dicapai. Terus ketiga, siapa kompetitornya? Kompetitor maksudnya bagaimana? Sama Pesaing. itu. Oh gitu ya. Iya. Jadi indikator ini maksudnya Indikatornya, yang konsumen. indikator konsumen siapa, terus indikator pembisnis siapa. Jangan sampai dari indikator itulah keluar kompetitor. Oh gitu ya. Ya, buat nih bisnis konsepnya. Apa bisnis konsepmu? Bisnis konsepnya yang tertuang dalam bentuk bisnis kanvas. Bisnis kanvas ini tertuang siapa ini. Marketingnya siapa, bagaimana sistem promosinya, sistem manajemen keuangannya bagaimana, itu. Iya. Jadi itulah dunia usaha. Jadi kata kuncinya begini, selain keberanian harus butuh ilmu ya. Jangan sampai kita hanya modal berani tapi tidak ada ilmu akhirnya. Oke. Fix.